dengan hukum yang dibuat oleh manusia, buat undang-undang sendiri, buat pasal sendiri, karena merasa itu tidak mengikat. Jadi undang-undang hanya berlaku bagi orang-orang di bawah, bukan bagi yang berkuasa. Kalau tidak selesai fitnah itu di dunia, mati dalam keadaan tidak menyelesaikan urusan fitnah itu, nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, dan khusus bagi para pemfitnah, dia akan berada di satu tempat yang bernama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan lanjutkan pengetahuan kita tentang dosa besar. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu mereka yang mempunyai sifat zul wajhain, yaitu yang mempunyai sifat dua wajah, orang-orang yang memiliki dua wajah. Maksud zul wajhain yaitu para pengadu domba. Ketika dia berbicara dengan seseorang, dia akan berlemah lembut, tapi ketika dia berbicara dengan orang lain, dia akan memburukkan orang tersebut. Dan sifat ini adalah bahagian daripada kemunafikan. Rasulullah SAW sampai mengingatkan tentang seburuk-buruknya derajat manusia di hari kiamat. Salah satunya adalah mereka yang tidak taubat dari sifat zul wajhain, mempunyai dua wajah. Baik, kita lanjutkan. Dosa besar berikutnya yaitu al-buhtu atau al-buhtan. Al-buhtan ini dari segi bahasa diambil dari bahata yabhatu. Dalam lisanul Arab disebutkan dia bermakna menjelek-jelekkan atau mengaibkan atau mengatakan sesuatu kepada orang lain yang orang itu tidak pernah melakukannya. Jadi membicarakan atau menuduh orang lain dengan suatu pekerjaan, tapi orang yang dituduh tidak pernah melakukan seperti yang dia tuduhkan. Itu al-buht. Kita sering membahasakannya dengan fitnah, namun akibat bahasa Indonesia disebut dengan fitnah, sehingga ada sedikit kekacauan dalam memahami tentang fitnah.
sehingga banyak orang yang memaknakan kalimat Allah, al-fitnatu akbaru minal qatl atau asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, begitu yang diterjemahkan. Bahkan kalimat itu digunakan oleh banyak orang. Ketika dirinya difitnah, dia akan mengklarifikasi dengan mengatakan, atau dia menunjukkan kemarahannya dengan mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu menerjemahkan potongan ayat Allah, padahal terjemahan itu bermasalah ketika kita menerjemahkan begitu. Jadi kita menganggap bahawa apabila kita terkena fitnah, tentu yang dimaksud dalam bahasa Indonesia fitnah iaitu menuduh orang lain dengan tidak seperti fakta, dianggap itu adalah berada pada dosa yang lebih kejam daripada dosa membunuh. Jadi alasannya kenapa bisa begitu? Nah, orang-orang mengatakan karena fitnah itu bukan hanya membunuh jasad, tapi membunuh karakter, menghancurkan karakter seseorang. Nah, begitulah orang-orang menyebutkan kalimat fitnah. Padahal fitnah dalam bahasa Arab itu lain lagi maknanya. Dan 30 ayat, jadi Allah menyebutkan kalimat fitnah dalam Al-Quran itu 30 kali. Tidak ada satu pun yang bermakna seperti makna yang kita fahami, iaitu menuduh orang lain yang tidak dilakukan. Tidak ada satu pun. Dari 30 kali diulang kalimat fitnah, tidak satu pun bermakna seperti itu. Kalau kita buka kamus, kalimat fitnah dalam bahasa Arab punya 13 makna. Dan yang paling masyhur, makna paling sering digunakan adalah ujian atau cobaan. Maka ketika Allah menyebutkan innama amwalakum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah, itu adalah ujian. Lalu kita menggunakan fitnah dalam bahasa Indonesia menerjemahkan kalimat buhtan tadi. Padahal buhtan itu ya itu yang sebenarnya yang bermakna menuduh orang lain tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, jadi sudah kacau balau ketika menggunakan bahasa fitnah dalam bahasa Indonesia. Sehingga maksud Allah dalam Al-Quran sudah disalahfahami. Padahal maksud Allah dalam Al-Quran ketika menyebutkan wal fitnatu akbaru minal qatl, itu fitnah itu maksudnya kalau engkau dikuasai oleh orang-orang kafir, maka itu lebih dahsyat efeknya, akibatnya daripada hanya sekedar dibunuh oleh orang kafir. Bayangkan seorang muslim atau satu penduduk muslim bila diberi ujian oleh Allah, yaitu dengan fitnah kedatangan orang kafir, dijajah, dikuasai, maka apa yang terjadi? Yang laki-laki akan direndahkan, disiksa, yang perempuan akan dilecehkan, anak-anak kita akan dibunuh atau diganti akidahnya. Dan bahkan kalau menguasai satu negara, maka negara itu berubah menjadi negara musyrik, berubah menjadi negara orang-orang yang tidak mengenal Allah SWT. Ujungnya satu negara menjadi penduduk neraka akibat akidah yang tergadaikan karena kedatangan orang kafir. Itulah fitnah, kata Allah. Itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau sekadar dibunuh, selesai, kita mati syahid malah. Tapi ketika negara kita dikuasai oleh orang kafir, kita tidak mati syahid, bahkan kita berubah menjadi orang-orang kafir. Generasi kita generasi kafir. Itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Itu maksud Allah. Cuma karena kita menerjemahkan fitnah dengan cara kita,
dengan bahasa Indonesia, fitnah dalam bahasa Indonesia, akibatnya orang akan merasa lebih bagus dibunuh daripada difitnah model begini, kata orang. Nah, jadi ada kekacauan dalam memaknakan ini. Baik, kalau begitu jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, menuduh orang dengan tidak sesuai seperti fakta yang dilakukan, itu bukan fitnah yang disebut dalam bahasa Arab, tapi buhtan. Dan ini termasuk salah satu dosa-dosa terbesar, sehingga Allah menyebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 112 Allah mengatakan, wa may yaksib khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa isman mubina. Barang siapa yang melakukan satu kejahatan atau satu dosa, lalu dia melemparkan dosa itu kepada orang lain, dia yang melakukan dosa, lalu kemudian dia jadikan orang lain sebagai korban, dia telah melakukan buhtan, kata Allah. Dia telah memfitnah, dia telah melakukan fitnah. Bahasa Indonesia ni kita terpaksa menerjemahkan seperti yang dimaksud supaya faham. Jadi itu adalah buhtan dan dosa besar, ismam mubina, besar sekali dosanya. Setelah kita yang melakukan pembunuhan, lalu kemudian kita mencari dalang agar tertuduh orang lain yang membunuh. Kita yang melakukan korupsi, tapi kita mencari orang lain untuk dijadikan kambing hitam. Jadi dari manusia berubah jadi kambing hitam gara-gara kita. Dia yang ditangkap, dia yang dipenjara, padahal kita yang melakukannya. Sungguh itu adalah buhtan, kata Allah. Nah, bahasa Indonesianya sekarang fitnah lah kita katakan. Itu sebuah ismam mubina, besar sekali dosanya, kata Allah. Kemudian Allah sebutkan juga dalam surah Al-Ahzab ayat 58, kata Allah, walladzina yu'zuna al-mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang pernah menyakiti perasaan kaum mukminin dan mukminat bighairi maktasabu, padahal mereka tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Mereka tidak melakukannya, tapi kita sakiti perasaan sesama mukmin dengan buhtan tadi. Maka Allah menyebutkan di ujung ayat, faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Mereka telah melakukan kebohongan atau fitnah, dan mereka telah melakukan dosa besar. Nah, ini yang menjadi permasalahan orang hari ini dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Buat undang-undang sendiri, buat pasal sendiri, karena merasa itu tidak mengikat. Jadi undang-undang hanya berlaku bagi orang-orang di bawah, bukan bagi yang berkuasa. Maka terjadilah fitnah besar-besaran, yang penting penguasa tidak mendapatkan tuduhan apapun. Mereka lupa apapun yang mereka lakukan, Allah tidak lalai dengan orang-orang yang bekerja sebagai penebar fitnah atau penebar buhtan. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malul zalimun. Allah tidak pernah lalai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim, tidak pernah lalai. Namun kenapa Allah biarkan? Kenapa Allah biarkan begitu kacau balaunya hukum? Jadi kadang-kadang begitu mudahnya menangkap orang-orang kecil, padahal mereka tidak berbuat apapun, hanya karena terfitnahkan. Kenapa Allah biarkan orang-orang zalim berkeliaran dan berkuasa? Tidak ada lain, Allah membiarkan mereka untuk menyempurnakan dosa mereka, lalu Allah akan hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Jemaah Allah, di masa Nabi Musa, ketika munculnya Nabi Musa dan Fir'aun mulai menyadari bahwa anak asuhnya yang dulu pernah diasuh mulai
melawannya dalam urusan menegakkan akidah yang benar. Dalam Al-Quran disebutkan Fir'aun mulai memfitnah Musa. Fir'aun memfitnah Musa, maka Musa lah yang dijadikan sebagai korban. Jadi Fir'aun menebarkan sebuah berita bahawa Musa lah yang telah mencoba untuk menggoyang kekuasaan, juga Musa yang mencoba untuk merusak akidah nenek moyang kita yang benar. Dan itu terus ditempelkan kepada Nabi Musa sampai akhirnya terbebaskan dengan dibelahnya lautan. Baru selesai di situ. Allah biarkan Fir'aun puluhan tahun, Allah biarkan di dalam fitnahnya, di dalam buhatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tersakiti oleh fitnah yang ditebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang memfitnah istrinya Aisyah telah berselingkuh dengan Safwan. Karena Aisyah terlambat pulang dari pasukan perang, yang mengira beliau sudah ada di atas sekedup atau di atas alat untuk membawa istri Rasulullah. Padahal Aisyah sudah turun untuk mengambil kembali gelangnya yang tertinggal. Mereka fikir Aisyah sudah naik kembali. Akhirnya dibawalah sekedup itu. Ternyata Aisyah tidak ada. Aisyah menunggu di tempat yang sama, berharap semoga pasukan menyadari dan balik. Tapi ternyata tidak balik. Akhirnya Safwan, salah satu daripada pasukan yang ditugaskan Nabi untuk berada di garis paling belakang, menyisir benda-benda yang mungkin jatuh. Itu tugas Safwan. Safwan menemukan Aisyah, isteri Nabi, dan dengan hormatnya Safwan menyuruh Aisyah naik ke atas kuda, sedangkan Safwan menuntun dari bawah, tidak menemani Aisyah di atas kuda, terus sampai masuk kota Madinah. Ternyata fenomena itu dimanfaatkan oleh para munafik, mengatakan Aisyah selingkuh dengan Safwan. Makanya fitnah-fitnah tentang perselingkuhan dari dulu sudah ditebarkan, Pak. Makanya wajar berulang-ulang fitnah tersebut, karena paling mudah memfitnah orang ketika menuduh selingkuh. Kalau kita ingin menghancurkan rumah tangga seseorang, tinggal kasih tahu saja kepada istrinya, bapak selingkuh, selesai, hancur itu, Pak. Jadi itu dari dulu sudah ada. Dan Rasulullah tersakiti sampai Rasulullah tidak tahu mau melakukan apa. Akhirnya beliau memulangkan Aisyah ke rumah ayahnya. Abu Bakar begitu marahnya kepada Aisyah, padahal Abu Bakar pun belum tahu apakah itu benar atau tidak. Rasulullah tidak berani mengambil tindakan apapun. Beliau hanya diam, tapi Aisyah dipulangkan untuk menenangkan hati. Aisyah begitu bersedih dirinya menjadi korban fitnah, padahal dia tidak melakukan apapun. Akhirnya turunlah wahyu untuk membersihkan nama Aisyah. Barulah semuanya terjawab bahwa telah dilakukan buhtan besar-besaran terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi saja pernah menjadi korban, seorang yang dikasihi Allah, dicintai Allah, apalagi kita, Pak, yang tidak ada jaminan apapun. Maka bergaul dalam dunia ini, berbuat baik pun bisa terkena fitnah, berbuat baik pun bisa terkena fitnah. Jadi oleh karena itu, berhati-hatilah dengan pekerjaan ini. Jagalah lisan kita jangan sampai memfitnah. Orang hari ini aneh, merasa aman ketika dia posisinya berselimut dengan kebaikan, lalu ketika dia fitnah dia menganggap dia tidak berdosa karena dikenal orang dia sebagai orang baik. Jadi contoh, kalau orang tidak ada dikenal bukan sebagai orang yang punya kealiman atau kesalehan, maka orang akan menganggap dari siapa fitnah ini? Dari fulan. Oh biasa, dia memang begitu orangnya, misalnya. Tapi kalau fitnah itu keluar dari seorang ustaz, dari seorang guru, bahkan dari ketua organisasi manapun yang berlabel agama, seakan-akan itu dianggap sah. Jadi berselimut dengan nama-nama, simbol-simbol. Jadi kalau fitnah itu dilancarkan, dianggap yang keluarkan siapa? Itu kan pimpinan pesantren,
Jadi seakan-akan kalau yang memfitnah adalah pimpinan pesantren, dianggap oh enggak apa-apa. Begitulah dunia hari ini. Jadi kalau ustaz yang fitnah jamaahnya dianggap tidak apa-apa, tapi kalau jamaah fitnah ustaz itu ribut. Jadi begitulah dunia. Maka jamaah melakukan Allah telah mengatakan dalam salah satu hadis, Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadis, kalau tidak selesai fitnah itu di dunia, mati dalam keadaan tidak menyelesaikan urusan fitnah itu, nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, dan khusus bagi para pemfitnah dia akan berada di satu tempat yang bernama Ghardaqul Khaban. Lalu ditanya oleh sahabat, apa yang kau maksud dengan Ghardaqul Khaban? Kata Rasulullah, yaitu satu tempat di neraka yang isinya adalah semua keringat, darah, nanah dari penduduk neraka dikumpulkan di tempat itu. Disitulah dibenamkan para orang-orang yang melakukan buhtan. Seperti mereka hari ini mengobrak-abrik perasaan seorang mukmin, maka Allah akan kumpulkan semua darah dan nanah yang menjijikkan dari penduduk neraka untuk menghancurkan perasaannya orang-orang yang tukang fitnah ini. Maka oleh karena itu wajib segera menyelesaikan di dunia. Dan fitnah lebih besar dosanya daripada ghibah. Fitnah atau buhtan, saya membahasakan fitnah lebih mudah dipahami, itu lebih besar dosanya daripada mengupai. Dalam hadis Nabi dari Abi Hurairah, ketika Rasulullah mengatakan, tahukah kalian mengupat atadru damal ghibah? Tahukah kalian mengupat itu apa? Rasulullah, sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang tahu. Lalu kata Rasulullah, zikruka akhaka bima yakrah. Mengupat itu adalah menyebut-nyebut tentang saudaramu dan dia tidak suka, kalau ketahuan dia tidak suka disebut-sebut begitu. Itu ghibah, mengupat. Lalu sahabat bertanya, in kana li akhi ma aqul, ya Rasulullah, kalau yang ku ngupat itu, isi ngupat itu cocok dengan fakta bagaimana? Maksudnya dia memang hitam, dia memang pendek, dia memang bodoh, tapi dibicarakan di belakangnya memang kenyataannya begitu. Kata Rasulullah, in kana li akhika ma taqul, kalau engkau membicarakan dia sesuai dengan faktanya, selama dia tidak suka, laqad irtabtahu, engkau tetap mengupatnya. Karena kunci ngupat itu dia tidak suka, walaupun nyata dia enggak suka disebut si pendek, dia tidak suka disebut si juling, enggak suka, itu tetap ngupat. Ngupat saja ada satu tempat VVIP bernama Hutamah. Maka keluarlah ayat Al-Humazah, itu khusus bagi kelompok ini, nerakanya Hutamah. Lalu di ujung hadis Rasulullah mengatakan, wa in kana laysa fi akhika ma taqul, tapi kalau engkau menyebut tentang saudaramu yang tidak sesuai dengan fakta, yang sesuai fakta masuk ngupat, yang tidak sesuai fakta, tidak benar apa yang dikatakannya, laqad bahattahu, engkau telah membuhtannya, engkau telah memfitnahnya. Lebih besar dosa memfitnah daripada dosa mengupat. Mengupat saja nerakanya Hutamah, jangan tanya nasib para pemfitnah. Bagaimana solusi akhirnya? Wajib segera minta maaf. Siapa yang telah kita fitnah, wajib datangi minta maaf dan selesaikan kapas yang telah diterbangkan angin. Ternyata fitnah kita menyebar di grup-grup WA. Terus video yang kita buat, klip, potongan video untuk memfitnah seseorang telah menjadi skala nasional, bahkan mungkin dilihat oleh semua orang, padahal video itu dipotong-potong untuk memfitnah. Wajib minta maaf, lalu klarifikasi semua yang telah terjadi, cabut semua pernyataan, sebutkan bahawa yang saya lakukan tidak benar, saya telah memfitnah beliau, saya bermohon ampun kepada Allah. Dan dari manusia yang difitnahnya harus dapat maaf seikhlas-ikhlasnya. Kalau tidak dimaafkan, hancurlah nasibnya di akhirat. Semua pahalanya hanya untuk membayar rasa sakit hati orang yang difitnah. Pahala umrahnya, pahala hajinya. Mengaji 20 tahun,
Contoh, ni ada ibu-ibu kadang-kadang buat pengajian sampai 20 tahun mengaji, pindah masjid ini, pindah masjid itu. Ada yang bertahan dalam satu masjid kerana merasa masjid lain tidak benar, ya. 20 tahun tersebut. Tapi kerjanya memfitnah, maka hancurlah semua amal mereka untuk dibagi-bagi kepada korban. Berhati-hatilah jemaah melakukan Allah. Maka oleh karena itu, jangan sembarangan mengeluarkan kalimat-kalimat kalau kita tidak bertabayun lebih dahulu. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita untuk berhati-hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.